Selamat pagi Bu Ina. Selamat pagi Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Boleh ya Bu meminta waktunya sedikit, kita akan berdiskusi bersama. Iya. Ini ada sebuah kasus Bu. Ibu tadi itu adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Ibu, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5. Juga kelasnya kan paralel. Kebetulan ruang kelasnya Ibu Tati itu sebelahan dengan Ibu. Ibu Tati itu terkenalnya orangnya disiplin, tapi kata anak-anak cenderung galak ya Bu. Nah di sisi lain Ibu Tati juga itu kerja keras, dan murid-muridnya pun selalu mendapat nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid juga sangat takut pada Bu Tati, tapi sebagian lagi bisa menyesuaikan karena tegas disiplinnya Ibu Tati. Nah kepala sekolah juga dan orang tua itu sangat menghargai Ibu Tati. Tapi pada suatu hari, ibu kan mendengar tuh tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Ibu melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Nah, ibu melihat Ibu Tati tuh tidak menghiraukan suara tangisan muridnya tersebut dan tetap melanjutkan mengajarnya seperti biasa. Nah, namun ibu bisa melihat bahwa ada beberapa murid kelas 5 itu menengok ke jendela, mencoba mencuri pandangan keluar kelasnya melihat temannya yang sedang nangis dan berlutut di terik matahari. Nah, dari kasus tersebut saya ingin meminta pendapatnya Ibu. Apa sih yang akan Ibu lakukan? Terus, apakah guru lain juga dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Nah, dalam kondisi ini, apa yang akan Ibu bisa lakukan? Serta, dapatkah Ibu menginterupsi mengapa dan bagaimana? Bisa sedikit dijelaskan sama saya, Bu, ya? Terkait kasus yang tadi tersebut. Ya, jadi sebelumnya itu kan emang itu wewenang wali kelas, tetapi setidaknya kita sebagai sesama guru tidak bisa melihat ada siswa ya, termasuk walaupun bukan murid kita tetapi tetap satu warga. Ya, pertama-tama nanti saya itu mendatangi Ibu Tati, minta klarifikasi itu apa bisanya anak dibiarkan di luar dengan keadaan begitu. Nah, setelah saya mendapatkan informasi dari Ibu Tati tersebut, emang bagus caranya Ibu Tati bagus, tetapi yang namanya manusia ada juga kan istilahnya kekurangan dan kelebihannya. Menurut saya kan nanti saya bisa ini nih, memberi masukan. Yang namanya siswa itu tidak semua bisa dengan cara yang sama, karena yang dimana sifat anak itu bermacam beragam. Itu kan bisa tidak mesti harus dihukum istilahnya di luar, apalagi dengan keadaan terik kan gitu. Sementara itu juga kan keadaan kelas kurang kondusif juga, karena takut sehingga anak tetap aja mencuri-curi pandang keluar, kan jadinya tidak kondusif juga. Jadi saya meminta izin nanti ke Ibu Tati itu istilahnya saya ikut campur untuk istilahnya yang memberi masukan juga ke Ibu Tati, tidak harus begitu caranya, karena hakikatnya murid SD itu masih membutuhkan bimbingan dan istilahnya pendekatan. Jadi kita ajak pendekatan, disiplin bagus tapi tidak mesti harus dengan keras, lihat sikon juga. Terus nanti saya meminta izin untuk menanyai siswa tersebut apa sih, dan sambil menasihati seperti itu. Dan saya kira itu bukan terjadi istilahnya boleh dengan saya saja, misalkan ke guru yang lain pun boleh kan, melihat seperti itu nggak etis gitu dipandangnya juga kan. Nih siswa nanti trauma juga, seolah-olah kayak namanya anak SD itu kan masih butuh bimbingan, jadi traumanya aduh saya dikucilkan nih, saya malu juga kan gitu. Nah, tidak seperti itu. Saya yakin itu walaupun tidak dengan kekerasan, insya Allah murid tersebut kalau kita adakan pendekatan terus ini bisa juga mengikuti dan tidak akan melakukan seperti itu lagi. Itu saya kira Bu. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Saya juga dari apa yang Ibu jelaskan tadi, saya juga sangat setuju sekali ya, karena bagaimanapun juga
kita harus berkoordinasi ya Bu ya sama Iya. wali kelasnya, karena kan Iya. wewenang langsungnya kan Iya, yang wali wali kelas ya. kelas, iya. Tentunya kita setelah mengajak koordinasi, setelah itu kita mengajak sharing, Iya. diskusi bareng bahwa apa sih yang permasalahan yang Iya. terjadi, terus kita cari solusinya bersama-sama agar anak tersebut terutama trauma ya, Trauma, tadi iya. Ibu bilang tadi kita harus perlu bimbingan khusus untuk memulihkan trauma mentalnya tersebut, Iya. karena bagaimanapun juga dikhawatirkan nanti akan jadi bullying bagi teman-temannya. Iya. Nah itu berarti bagus. Nah setelah itu berarti Ibu kan nanti akan udah koordinasi, sudah sharing, tentunya nanti akan lebih besarnya lagi dilakukan bareng-bareng Iya. ya, membantu bareng-bareng bagaimana agar memecahkan masalah tersebut agar tidak akan terjadi di kelas-kelas lainnya juga ya Bu ya. Bagus sih. Iya, jadi karena disiplin juga penting, tegas juga penting, tapi bukan berarti harus secara hukuman fisik ya Bu ya, yang akan mengakibatkan trauma mental anak ya. Saya rasa cukup sekian ya Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga dari solusi ini bisa jadi manfaat, akan bisa diterapkan juga nanti untuk guru-guru lainnya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama.